Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Baik, pada kesempatan hari ini ibu akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu hanya tergantung pada jumlah partikel zat larut, ya. Jadi dia tidak kita lihat larutan apa, tapi jumlah partikelnya yang kita lihat di sini. Nah, ada 4 sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah kenaikan titik didih, yang ketiga adalah penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, yang sudah kalian lakukan percobaannya di rumah masing-masing itu adalah yang penurunan titik beku. Nah, dengan cara air kalian masukkan ke dalam kulkas bersamaan dengan air yang dicampur gula atau sirup dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, mana yang duluan membeku? Ya benar, yang duluan membeku adalah yang air saja. Karena air saja atau air tanpa zat terlarut itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, pada suhu itu molekul-molekul air itu berada pada kesetimbangan cair ke padat. Nah, sementara yang larutan gula atau air sirup itu ada pengaruh zat terlarut di situ. Makanya dia terjadi penurunan titik beku dari 0 menjadi di bawah 0, yaitu minus, ya. Nah, jadi pada suhu 0 derajat Celcius air gula itu belum membeku. Nah, ini kalau dikatakan mana yang titik bekunya paling tinggi? Titik beku paling tinggi adalah yang paling lama membeku. Yang titik bekunya rendah, itu dikatakan penurunan titik bekunya tinggi. Jadi kebalikan ya, nilainya minus tapi titik bekunya tinggi. Oke ya, kebalikan ya. Oke. Nah, pada percobaan kedua ada larutan gula dan larutan garam. Nah, mana yang duluan membeku? Pada saat kalian masukkan ke dalam kulkas, mana yang duluan membeku? Apakah air gula atau air garam? Ya, benar, air gula ya. Nah, di sini ada pengaruh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit itu contohnya adalah larutan gula. Sementara larutan elektrolit contohnya adalah larutan garam. Jadi, antara larutan elektrolit dan non-elektrolit yang lebih tinggi sifat koligatif larutannya adalah yang elektrolit. Makanya pada penurunan titik beku yang duluan membeku itu yang larutan gula. Sementara yang larutan garam itu lama membeku karena dia ada pengaruh faktor Van Hoff di situ, ya. Ingat, larutan gula non elektrolit, larutan garam elektrolit. Jadi larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang lebih tinggi. Nah, kalau dikatakan mana yang lebih tinggi titik beku antara larutan gula dengan larutan garam, maka kita katakan yang paling lama membeku itu memiliki titik beku yang tinggi. Oke ya, kebalikan ya seperti tadi ya. Angka 0 dengan angka minus berarti yang memiliki titik beku tinggi adalah yang angka minus. Jelas ya, kebalikan ya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, larutan elektrolit itu memiliki sifat koligatif larutan yang lebih tinggi. Nah, di sini sifat koligatif yang kita pelajari yang nomor 3 yaitu penurunan titik beku. Jadi penurunan titik beku yang paling tinggi itu yang mana? Yang larutan elektrolit, yaitu yang larutan garam. Oke ya. Nah, sementara yang air dengan gula tadi itu antara zat pelarut dengan larutan. Yang air adalah pelarut, titik bekunya 0, yang larutan gula adalah larutan, kita katakan larutan. Maka yang pelarut dengan yang larutan, titik beku yang lebih tinggi yang larutan karena ada pengaruh zat terlarut di situ. Demikian penjelasan, semoga mengerti. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dah.